Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mana amennya lebih kuat? Biarlah kita hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Kalau kita bicara bagaimana Tuhan Yesus hidup, bisa tidak berhenti-berhenti satu malam ini kita mendengarkan firman. Tuhan Yesus itu mengasihi, Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Tapi malam ini saya mau mengambil khusus bagaimana Tuhan Yesus itu adalah seorang hamba yang sejati. Bahkan sampai dia ke kayu salib, doanya adalah bukan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ada banyak anak-anak Tuhan mau melayani Tuhan supaya dikenal, supaya terkenal. Tapi itu bukan hati hamba. Seharusnya kita melayani dengan motif yang benar. Hati Yesus adalah hati hamba. Jadi hari ini saya mau bacakan bagaimana Tuhan Yesus dari Yohanes 13, dia membasuh kaki murid-muridnya. Bukalah Alkitab kita dari Yohanes 13, saya mau bacakan ayat 1 sampai 17. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, kau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kau perbuat kau tidak tahu sekarang, tetapi kau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, kau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tanganku dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, inilah dia Tuhan Yesus kita. Dia adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Tapi demi menyelamatkan kita, dia mau mengambil rupa seorang hamba. Dalam Filipi 2 dikatakan, dia mengosongkan dirinya menjadi seorang manusia, lalu mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Dan kita tahu dari ayat yang kita baca tadi, selama dia masih hidup di dunia ini, tepat sebelum kematiannya, dia membasuh kaki murid-muridnya. Saudaraku, yang pertama sekali, seorang hamba yang sejati dapat melihat satu kebutuhan dan segera memenuhi kebutuhan itu. Dari Alkitab yang kita baca barusan, sebenarnya tidak ada dituliskan kalau ada murid-muridnya mengeluhkan keadaan di mana tidak ada orang yang membasuh kaki mereka, seperti ada istiadat yang berlaku pada zaman itu. Karena itu adalah tugas pelayan rendahan, tugas seorang hamba yang paling bawah, yakni untuk membersihkan kaki yang kotor. Itu adalah custom, adat pada waktu itu. Tetapi mereka ya tidak begitu peduli, tidak ada ya sudah. Namun
sebagai hamba sejati dapat melihat adanya kebutuhan itu. Dia dapat melihat kaki murid-muridnya kotor. Dia dapat melihat satu kebutuhan dan dia rela memenuhi kebutuhan itu. Saudaraku, tadi muridnya sudah mengajarkan, marilah kita semua mengambil bagian kita di dalam tubuh Kristus. Bagaimana kita bisa mengambil bagian kita dalam tubuh Kristus? Kita punya hati seorang hamba. Kita dapat melihat ada satu kebutuhan dan kita mau mengerjakannya. Kita rela mengerjakannya. Bagaimana kita bisa punya hati seperti itu? Dalam buku Filipi 2 dikatakan, itu hanya dapat kita lakukan kalau kita tidak sibuk memikirkan diri sendiri saja, tetapi kita memikirkan orang lain. Filipi 2, saya bacakan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pada waktu saudara masuk ke gereja ini, bukan saudara pikirkan aku harusnya disalam, aku harusnya dihormati, aku harusnya disediakan tempat duduk. Tidak, tapi saudara bisa berpikir, siapa yang akan kuberkati? Siapa yang perlu kuramahi? Siapa yang perlu mendapatkan doaku? Bagaimana aku bisa memberkati orang yang ada dalam gedung gereja ini? Lalu sifat seperti itu bukan hanya saudara lakukan ketika hari Minggu, ketika saudara ke gereja atau hari-hari ibadah lainnya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Baik hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari apa saja, di mana saja, di kantor saudara, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam berkumpul dengan teman-teman, saudara dapat melihat kebutuhan dan memenuhi kebutuhan itu. Itulah hati hamba. Saudara mungkin yang masih anak-anak, masih bersekolah, saudara dapat melihat kebutuhan teman saudara, katakanlah dalam satu mata pelajaran butuh jangka. Kalau tidak pakai jangka atau tidak pakai rok, tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi saudara lihat dia kesusahan. Mungkin dia lupa bawa dari rumah. Sedangkan saudara punya dua, saudara kasih tanpa diminta. Itu contoh yang paling kecil. Saudara bekerja dalam satu tempat, tiba waktunya masa rest, masa istirahat. Saudara lihat ada kebutuhan. Sesama kawan saudara bekerja datang dari keluarga yang lebih sederhana, lebih miskin. Dia tidak ngomong apa-apa, tapi saudara lihat dia tidak makan siang. Saudara punya makan siang, saudara bagi kepadanya. Itulah hati hamba yang sejati. Tidak memikirkan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.